Kalau pagi ya seperti biasa bangun tidur, saya membersihkan rumah, terus memasak, menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak saya. Terus siang ya biasanya istirahat sebentar, terus mencuci baju. Sorenya jogging sama anak saya. Kalau makanan di kulkas sudah habis, biasanya saya belanja, tapi itu tidak setiap hari, paling tidak 2 hari sekali atau 3 hari sekali, menghindari terlalu sering berkontak dengan orang lain. Di pasar juga biasanya kalau banyak orang kita menghindar, ditunda dulu atau berpindah ke tempat yang agak sepi, seperti itu. Kalau mengenai kegiatan belajar anak saya di rumah, ya seperti biasa, jam setengah 8 atau jam 8 biasanya tugas di sekolah di-share di grup WA itu, terus anaknya mengerjakan, kemudian kalau selesai dikirim kepada gurunya. Kalau mengirim lewat apa saya kurang mengerti ya, pokoknya dia sering pegang HP sekarang, begitu. Terus sebetulnya saya kasihan sama anak saya itu kalau belajar di rumah begini karena tugasnya semakin banyak. Ya harapan saya ke depan nanti sekolah segera dimasukkan kembali dengan prosedur yang lebih aman, misalnya ya sekolah 3 atau 4 jam sudah cukup, dengan protokol kesehatan yang lebih ketat seperti mencuci tangan dan tempat duduk lebih dijauhkan dari teman-temannya, juga mengurangi kegiatan yang berkerumun itu loh, seperti itu. Kasihan juga kalau anak terlalu lama di rumah, banyak tugas, anak juga butuh bersosialisasi dengan temannya toh, seperti itu. Ya kalau pagi hari saya belum bangun. Bangunnya nanti siang jam 11 atau 12. Nah kalau jam 12 itu baru mandi. Baru mandi, makan, habis itu main game. Sore olahraga mungkin. Terus malam ya baru ngerjain tugas. Ya kalau belajar di rumah itu menyenangkan. Karena yang pertama kita nggak harus mandi. Jadi bangun tidur buka HP ya udah langsung kuliah. Yang kedua nggak perlu keluarin uang buat beli bensin. Ya karena jauh harus beli bensin terus. Nah kalau di rumah kan enak, nggak harus keluar rumah. Yang ketiga, kalau kuliah itu bisa apa ya, santai. Bahkan karena terlalu santainya kita bisa ketiduran. Nah itu yang membuat saya senang. Kalau sedihnya sih nggak bisa ketemu teman-teman, gitu aja sih. Ya kalau lebaran tahun ini ya sepi sekali karena nggak ada, kita nggak bisa mengunjungi, nggak bisa dikunjungi, terus nggak bisa ke rumah nenek juga. Ya sedih sih nggak bisa ketemu sama saudara semua, tapi ya mau gimana, emang keadaannya seperti ini ya harus tetap menjaga jarak, nggak boleh, istilahnya nggak boleh berkumpul lah bareng-bareng demi kebaikan bersama. Ya sedih juga nggak bisa dapat THR juga. Ya sedikit berbeda karena puasa sebelumnya ya banyak kegiatan dan aktivitas di luar rumah, misalnya ya ya bagi-bagi takjil, sholat tarawih dan buka bersama dengan teman-teman. Nah, sedangkan pada pandemi COVID ini ya cukup di rumah saja, ya membosankan. Ya tahun ini sepi biasanya. Kalau tahun kemarin itu saya mengikuti sholat id di lokasi kecamatan, tapi tahun ini di sana tidak mengadakan sholat id. Dan juga pada waktu takbiran ya biasanya tahun lalu kan banyak yang keliling bawa beduk sama teman-teman, ramai banget, bawa obor juga, tapi ya sekarang ya enggak laksana karena ya physical distancing dan keterbatasan untuk berkumpul. Ya suasananya ya sepi lah, sepi ya dalam arti yang
tidak biasa, karena di tahun sebelumnya banyak saudara yang berkunjung menjalin silaturahmi dengan sepupu yang lain, dan juga banyak anak-anak yang daerah desa lah, sedesa itu berkeliling ya, berbondong-bondong asik-asikan, dan juga banyak teman-teman saya yang rantau pulang dan juga bisa bertemu ya seperti biasa. Namun ya tidak, pada pandemi ini kan semua dibatasi, mudik pun dikatakan tidak boleh karena ya itu mengurangi pencegahan penyebaran COVID-19. Puasanya sebenarnya sama seperti tahun yang kemarin. Waktu buka juga bersama keluarga di rumah, tidak keluar-keluar saya, dan sahurnya juga sama, tapi yang dikit berbeda waktu taraweh ini ditiadakan di masjid saya. Jadinya suasananya kalau menjelang malam itu udah agak berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Cuma itu ya, teman-teman kan kumpulnya waktu taraweh, jadi tidak banyak kumpul sama teman-teman waktu taraweh. Suasananya ini sepi tahun ini, dan keluarga tidak banyak ke rumah. Tapi kalau saya masih ke rumah nenek karena jaraknya yang dekat. Tapi yang keluarga dari luar kota tidak banyak kumpul ke rumahnya nenek kan. Anak-anak juga tidak, sedikit kebagian THR jadinya. Jadi intinya sepi lah, lebih sepi. Perasaan saya ya agak sedih. Sedihnya karena nenek ini rindu sama anak-anaknya, dan anak-anaknya banyak yang di luar kota tidak bisa kan. Tapi bisa waktu itu kan video callan sama keluarga yang di luar kota, dan ya nenek saya memaklumi kan, jadi biasa, jadi ya agak beda sama tahun-tahun yang lalu. Tapi kan ada yang keluarganya masih ada yang ke rumah nenek, seperti keluarga saya, yang keluarga yang di Solo masih bisa, dan itu ya udah cukup sama bisa memaklumi di waktu pandemi COVID ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.